merangkap itu. Merangkap nggak apa-apa, lihat ya. Ini padat sekali ya, tapi nggak apa-apa. Berkat Tuhan, sungguh luar biasa. Amin. Ya. Ini tema yang diberikan kepada saya. Sebenarnya saya buka dulu ya, supaya dulu ini ya, dari lagu kita ke sini, supaya sama. Ya, minum dulu ya saya. Dokter kehausan. Harusnya saya Ini lagi aksesorisnya yang bikin reward. demi juara Pak. Maaf ya Bapak Ibu, saya bukan dokter Bapak Ibu ya. Cuman tadi sama istri saya udah pakai baju ini ya udah lah Ibu. Memperingati Hari Kemerdekaan ya. Baik. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari satu ayat ya. Nanti sebaiknya dihafalkan karena ini sangat bermanfaat ya. Ini ayat ini dahsyat sekali sebetulnya ya, dahsyat sekali dan memberikan pengertian yang luar biasa ya. Pengertian yang luar biasa ketika saya menelaah ayat ini gitu kan ya. Hari ini kita nggak kebetulan, hari ini kita memperingati kemerdekaan kita berapa? 80 ya. 80 kita sudah merdeka secara fisik. Dan Tuhan pengen bukan hanya secara fisik, tetapi Tuhan ingin kita merdeka secara rohani. Siapa yang mau merdeka secara rohani? Oke, inilah kesempatannya. Kita akan belajar dari firman Tuhan ini ya. Pegang janji, jangan goyah. Pegang apa? Janji. Pegang janji, jangan goyah. Mari kita baca satu ayat bersama-sama. Kalau nggak lihat bisa dilihat dari Ibrani 10 ayat 23. Cukup terlihat nggak? Oke, kita bangkit berdiri ya. Katakan dulu merdeka 3 kali ya. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, supaya merdeka ini adalah ayat yang kita pelajari hari ini. 1, 2, 3. Ibrani 10 ayat 23. Mari kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjadikannya setia. Suruh apa? Teguh berpegang pada pengakuan atau pada iman dan pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikannya setia. Siapa Ia itu? Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kepada kami negara yang merdeka. Sudah 80 tahun kami jalani, dan selama 80 tahun Tuhan selalu menolong tahun demi tahun sampai kami ada di sini dan Indonesia tetap merdeka. Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu supaya kemerdekaan ini lengkap. Kemerdekaan ini bukan hanya secara fisik, bukan hanya negara, bukan hanya bangsa, tetapi hati kami dimerdekakan oleh Tuhan. Mungkin banyak masalah yang kami hadapi, ada pergumulan yang mungkin belum ada solusi, tapi kami yakin ada penyertaan di dalam Engkau. Tuhan, menolong kami, menolong bagi bangsa kami juga yang merdeka hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, silakan duduk kembali. Nah, ini ayat ini mengajak kita ya, sebuah ajakan untuk kita tidak melepaskan iman dan pengharapan. Jadi kalau kita pegang iman itu ya, kita melepaskan. Kalau iman itu sebagai barang ya, nanti saya akan berikan ilustrasi.
bagaimana iman itu kita harus pegang, ya. Nah, dalam hidup kita seringkali masalah, ya, ada badai di dalam kehidupan kita, mungkin merasa lelah atau ada satu penantian yang panjang rasanya belum datang juga Tuhan Yesus gitu kan ya. Itu menguji iman kita, ya. Tapi kita mau belajar, dasar kekuatan kita itu bukan situasi, bukan lingkungan yang rasanya nggak mungkin gitu kan ya. Kok nggak mungkin, rasanya nggak ada jalan keluar. Tetapi kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Allah kita tidak berubah. Allah kita adalah yang setia, yang seperti tadi kita baca ya. Saya akan berikan ilustrasi Bapak Ibu, gimana kita tuh berpegang pada iman kita, pada pengharapan itu seperti apa? Ya, karena kan itu barangnya nggak kelihatan ya. Nah, saya akan berikan ini gambar apa? Orang mendaki gunung ya. Oke, mendaki gunung ya. Kalau mendaki gunung ini berani nggak dia ngelepasin tali? Nggak berani. Akan dipegang tali itu. Pegang tali itu dia naik ke atas. Ya. Sudah nanti di atas dia turun lagi kan, nggak mungkin di atas terus kan, turun lagi pakai tali yang sama. Nah, ketika tadi berpegang teguh itu ibaratnya kita seperti kita pegang tali itu, pegang tali kencang-kencang nggak? Pasti kita kencang, ya, supaya kita nggak jatuh. Itu yang dimaksud dengan Ibrani 10 ayat 23. Berpeganglah teguh pada pengakuan dan pengharapan kita, sama seperti kita pegang. Ya. Saya akan berikan ilustrasi sebuah video, ya. Dan bisa di show. Coba bisa di show. Ya, kita lihat video ini sebuah perjalanan pendaki gitu kan ya, naik ke gunung. Namanya gunung apa ya? Puncak Jaya di Papua Tengah, gunung tertinggi ya. Ada yang harus kita lepaskan di tengah perjalanan. Ada yang tinggal sebatas kenangan dalam ingatan. Tapi barangkali memang itulah makna hidup. Kita diajarkan untuk merayakan pertemuan, menerima perpisahan, Ini dan tetap berjalan. bagaimana dia menggunakan tali gitu kan ya, untuk naik ke gunung yang tinggi. Percayalah, Suaranya juga ada serasinya. menyertai langkah. Nah, ini dia jembatan yang ketiga. Sebelum ada ini, kita kalau mau menyeberangi celah ini ya, nah ini hanya pakai ini satu tali ini. Makanya kenapa namanya celorean harus diseberangi dengan satu solo. Berguna menenangkan kami, katanya jangan terfokus pada jurang. Tali temali ini mudah dilewati selama kita berkonsentrasi. Satu persatu kami berjalan meniti tali. Jantung berdebar keras, doa terus berpanjang. Walau ada tali pengaman, tapi jatuh di sini akan sulit untuk kembali berdiri. Kepanikan hanya akan menghabiskan energi. Fokus pada hal-hal baik, Fiersa. Akhirnya saya tiba juga di seberang.
Dapat terlihat Hanis dan Muhammad dan beberapa pendaki lainnya sudah beres summit. Luar biasa, cepat sekali mereka melangkah. Menunggu yang lain lewat tidak mudah bagi tubuh yang terbiasa dengan iklim tropis. Angin kencang bercampur air membuat tubuh terus menggigil. Jas hujan sudah mulai tembus, tangan mulai mati rasa. Tidak bisa, saya tidak bisa cuma berdiam diri seperti ini. Kata siapa? SD Kapten sudah hilang. Tidak ada. Berhuda membenarkan, yang terbaik adalah jalan perlahan alih-alih diam. Di ketinggian 4000-an dengan cuaca buruk begini, diam di tempat akan mencelakakan diri sendiri. Berhuda kembali mengingatkan, musuh terbesar kami adalah hipotermia. Sulit sekali napas di sini. Kami kembali berjalan menyusuri jalur yang curam. Tantangan terkini adalah angin kencang yang saling menabrak dari sisi kiri dan kanan. Perlahan membentuk bunga es, membuat wajah yang tak dilindungi mati rasa. Saya tahu jurang menganga di samping saya. Ketika saya pikir Tyrolean Traverse adalah titik tersulit, Cartens Pyramid kembali memberikan rintangan lainnya. Kami harus melewati crack, yaitu bebatuan dengan jurang di antaranya. Satu persatu dari kami melalui halang rintang dengan perlahan. Oke, ya nanti nonton lengkapnya di YouTube ya. Nah, jadi Ibrani mengatakan berpeganglah teguh pada pengharapan kita tuh seperti itu. Ya, jalan yang kita lalui di dalam dunia ini kadang-kadang jalan biasa mulus ya, tapi kadang-kadang jalan terjal seperti ini. Bapak Ibu harus siap, teman-teman harus siap, ya anak-anak muda harus siap. Keadaan seperti ini pasti kita akan alami. Kita nggak tahu kapan, ya. Nah, kita mau belajar dari Ibrani ini, kita lihat ada 2 poin yang akan kita pelajari dari Ibrani tadi, ya.